Penanganan COVID-19 memperingatkan Pemprov DKI Jakarta agar mewaspadai perkembangan COVID-19 di ibu kota. Itu karena 3 kota madya di DKI Jakarta masuk dalam zona merah tanpa perubahan selama 4 minggu. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Rian Nuryaningsih dan pilot drone David Sibarani. Eril, mengapa Pemprov DKI Jakarta diminta mewaspadai perkembangan COVID-19 di ibu kota? Ya, good morning Cikal dan juga pemirsa. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Satgas Penanganan COVID-19 ini sempat menyampaikan bahkan memperingatkan kepada seluruh pihak yang berada di DKI Jakarta, di mana memang ini ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta agar mewaspadai perkembangan ataupun juga penularan penyebaran COVID-19. Nah, pasalnya ini seperti yang Anda sampaikan tadi, Cikal, bahwa ini memang ada 3 kota madya di DKI Jakarta yang termasuk atau berada dalam 10 kabupaten kota yang berada di zona merah dalam 4 minggu tanpa perubahan. Dan hal ini memang jika kita melihat data yang ada, Cikal dan juga pemirsa, bahwa memang dari hari ini sampai dengan kita tarik ke 1 minggu terakhir, peningkatan ataupun juga kasus-kasus di DKI Jakarta ini memang masih terus melonjak. Bahkan jika kita melihat pekan lalu, ya secara kumulatif ini merupakan juga peningkatan kasus tertinggi. Bahkan dalam 1 minggu yang lalu ini ada sekitar 116 kematian. Namun memang di sisi lain bahwa memang jika kita melihat dari beberapa hal terkait dengan penanganan COVID-19, penyembuhan ini terjadi peningkatan, yaitu penyembuhan sekitar 78,5%. Nah, inilah sebetulnya yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 bahwa hal ini sebetulnya dapat diubah agar penyebaran ataupun juga kasus-kasus di kawasan DKI Jakarta ini dapat tertekan, sehingga juga penyebaran dari COVID-19 di kawasan DKI Jakarta ini semakin sedikit begitu. Apalagi jika kita melihat sedikit dari laman covid19.go.id untuk peta resiko di kawasan DKI Jakarta, untuk terdapat 5 kota administrasi di kawasan DKI Jakarta yang masih berada di zona merah, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan termasuk di tempat lokasi saat ini saya melaporkan, yaitu di Jakarta Barat. Cikal. Ya, Eril, lalu bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta mencegah penularan COVID-19 di ibu kota? Ya, Cikal, bahwa memang selain dari Pemprov DKI Jakarta tentunya menyampaikan dan juga terus memperketat untuk menggunakan masker, jaga jarak, ataupun juga penggunaan protokol kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta, juga seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Gubernur Anies Rashid Baswedan telah kembali memperpanjang untuk masa PSBB transisi yang seharusnya ini selesai di tanggal 28 Agustus 2020, kini diperpanjang lagi selama 14 hari sampai dengan di 10 September 2020. Tentunya ini untuk membatasi pergerakan masyarakat di kawasan DKI Jakarta untuk menekan penyebaran COVID-19. Meskipun di sisi lain kita melihat juga, Cikal, bahwa Pemprov DKI Jakarta ini sempat menyampaikan akan membuka bioskop begitu di waktu yang dekat. Dan ini kita harapkan ini juga dapat menjadi dipikirkan dengan matang-matang dengan situasi ataupun juga penyebaran COVID-19 yang kita lihat datanya bersama ini sempat terjadi secara kumulatif di pekan lalu. Ini merupakan sesuatu yang tertinggi selama penanganan COVID-19 di kawasan DKI Jakarta. Namun tentunya bahwa selain itu juga dari Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan sejumlah hal untuk penanganan di sejumlah lokasi yang masih berada di zona merah, yaitu antara lain dengan adanya istilah wilayah pengendalian ketat atau WPK, sehingga lokasi ataupun kawasan yang zona merah di kawasan DKI Jakarta ini dapat difokuskan dan juga diperhatikan oleh pemerintah. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih rekan Eril Raka bersama juru kamera Rian Nuryaningsih dan pilot drone David Sibarani untuk laporan langsung dari Kedoya Utara, Jakarta Barat.